Nah, karena melawan, James pun dibuat pingsan, sedangkan Yunso diancam dibunuh jika tidak membocorkan keberadaan narko tersebut. Yunso sih gak mau ngaku, tapi salah satu dari mereka gak sengaja memegang spray, yang ternyata disitulah Yunso menyembunyikan narkonya. Masalahnya, mereka juga mau uang hasil penjualan, ngancam membunuh si James jika Yunso gak memberikannya. Jadinya Yunso pun setuju, dan karena pisau tadi, James akhirnya terbangun. Namun tiba-tiba si kurus batuk membuat James tersadar kalau dia adalah si Udin, sehingga dengan begitu Yunso segera keluar mengambil stun gun, tapi Udin gak membiarkannya. Jadinya Yunso berusaha bertahan, begitupun dengan James yang melawan si Bejo, meskipun bahunya sempat ketusuk. Nah, daripada mati, Yunso pun melempar pakai keramik, tapi itu membuatnya sangat terkejut karena topeng si Udin kebuka. Yah, Yunso ingat betul kalau itu luka si Udin, membuat Udin terpaksa melepas topengnya. Bingung mau gimana, karena rencana awalnya tuh ia gak mau ngebunuh Yunso, tapi karena mereka ngelawan, Udin gak ada pilihan daripada dihabisi bos Pentom. Padahal ia juga sangat bahagia ketika sebelumnya Yunso memberinya selamat. Nah, melihat Udin lengah, Yunso malah ingin nelpon polisi. Jadinya Udin pun segera mencekiknya. Sedangkan James sudah gak berdaya setelah pahanya ketusuk, dan melihat itu Yunso pun gak ada pilihan, bersusah payah mengambil stun gun-nya untuk menimpuk pala si Udin. Lalu ya, air yang tumpah tadi membuat mereka pingsan tersengat listrik. Sementara James selamat dari maut, padahal kakinya hampir saja menyentuh air itu. Sialnya, Sua malah pusing sehingga Yunso segera keluar menyambutnya. Alasan kalau ia tadi mabok dan gak sengaja menjatuhkan banyak barang, menyuruh Sua untuk segera mandi. Dengan begitu, James yang menyembunyikan Udin Bejo di ruang sebelah segera membawanya keluar. Di saat yang sama, Gyeongdo nampak gelisah menunggu pesan dari seseorang. Namun Taegu lagi-lagi mengejutkannya dan mengajaknya ke atap. Yah, Taegu si curiga kepada anak buahnya ini, tapi ia memilih untuk memberikannya uang, berharap uang itu dapat menyelesaikan sedikit cicilan si Gyeongdo. Membuat Gyeongdo terperangah, gak nyangka kalau bos yang wajahnya selalu marah ini sangatlah baik hati, berjanji akan membalas kebaikannya suatu hari nanti. Beralih ke mereka yang mengangkat Udin Bejo ke mobil lalu membawanya ke suatu tempat. Hanya saja Yunso gelisah melihat luka si James. Padahal mah James juga gelisah karena kejadian tadi mengingatkannya dengan masa lalu ketika ia ditangkap polisi. Sementara Sua yang habis mandi bingung kemana ibunya pergi, segera menghubunginya sehingga Yunso alasan ada urusan mendadak. Yah, mereka mengikat Udin Bejo di supermarket, bingung mau diapakan kedua orang itu. Karena mereka juga nggak tega membunuhnya, tapi jika dibiarkan selamat, maka nyawa mereka yang terancam. Tapi yang terpenting sekarang, Yunso harus membawa Sua ke rumah saudaranya. Jangan sampai anggota Pentom lainnya datang ke rumahnya. Di saat yang sama, Wirim lagi-lagi berpesta, dan karena narko biasa nggak ada nikmat-nikmatnya, Wirim pun segera menelpon si James. Alhasil, James yang harusnya menjaga kedua orang itu segera mengunci gudang, lalu keluar menerima telepon. Padahal kan sejak tadi si Bejo sudah sadar, di mana ia pun berusaha melepas ikatannya. Yah, karena cuma diikat pakai tali rapia, Bejo pun dapat lepas dengan sangat mudah, segera mengangkat Udin untuk keluar dari sana. Wirim sendiri marah-marah karena James gak bisa ngantar narkonya sekarang. Jadinya James yang berusaha menenangkan si Wirim gak sadar kalau Bejo membawa Udin kabur lewat jendela. Nah, mendengar sesuatu yang aneh, James ke gudang membuatnya panik karena tak melihat Bejo Udin di sana, sehingga ia pun segera keluar mencari. Tapi masalahnya Bejo sudah sampai di telepon umum untuk menelpon bos Pentom. Beruntung James yang keliling pakai mobil melihat Bejo di sana. Jadinya Bejo nggak sempat memberitahu lokasinya kepada bos Pentom karena harus menghindar. Namun ya, ia ditabrak berkali-kali, nggak tahu masih hidup atau sudah tewas. Sementara Yunso yang telah membawa Sua ke rumah saudaranya buru-buru untuk kembali, tapi mendapat kabar dari James, ia seketika menangis. Gak nyangka kalau jualan narko yang terpaksa dilakukannya itu harus merenggut nyawa orang lain, utamanya si Udin. Begitupun si James yang gak nyangka kejahatan itu akan terjadi.
Besoknya, Tegu yang mendengar kejadian tersebut segera memeriksa kosan si Udin yang awalnya mereka mengira Udin Bejo hanyalah korban tabrakan biasa. Tapi saat melihat fotonya, Tegu pun tersadar kalau mereka tuh adalah anak buah Pentom yang mengejar James di stasiun kemarin. Ia juga nggak sengaja menemukan stabilo berisi narkoboy, membuatnya yakin kalau Yunso yang membuang banyak box stabilo di rumahnya adalah pengedar narko curian itu. Di saat yang sama, manajer supermarket berterima kasih karena Yunso rela membersihkan gudang tanpa dibayar. Ya, Yunso dan James gak ada pilihan selain menghapus semua jejak, bahkan mengganti kerusakannya malam itu juga. Sehingga Tegu yang datang untuk memeriksa gak menemukan bukti apapun. Tapi saat pergi, Tegu hanya tertawa karena meski gak ada bukti, ia sangat yakin kalau Yunso lah pelakunya. Beralih ke James yang gak bisa melupakan kejadian semalam, karena itu benar-benar mengingatkannya dengan masa lalu ketika sahabatnya meninggal dan ia dituduh sebagai pembunuh. Ya, karena masalah itulah ayahnya yang kerja sama dengan perusahaan Wirim jadi kehilangan banyak proyek berujung bangkrut. Makanya si James dicoret dari kartu keluarga, bahkan dianggap gak pernah ada oleh orang tuanya. Di lain sisi, Yoju malah cerita ke Paksu kalau Yunso kerja sebagai pembantu di rumah gurunya Sua. Sengaja cerita soal itu biar Paksu cemburu dan berpaling kepadanya. Padahal kan Paksu justru merasa bersalah karena penyakitnya Yunso harus kerja banting tulang. Malamnya James terbangun setelah dirawat oleh Yunso. Ya, Yunso ingin melaporkan kalau tadi polisi datang ke supermarket karena Udin meninggal sedangkan Bejo berakhir koma. Namun jadi semalam Yunso sebenarnya menjelaskan rencananya kalau ia akan membujuk Udin Bejo karena masalah yang mereka hadapi itu adalah bos Pentom. Jadi dengan ditangkapnya bos Pentom, maka mereka bisa bebas, termasuk Udin Bejo. Jadi meskipun sekarang Udin Bejo nggak bisa diselamatkan, mereka tetap harus menjalankan rencana awal. Lagian, ya plot twistnya James gak jadi menabrak mereka karena ada mobil lain yang melakukannya, membuat Yunso sedikit lega. Singkatnya, polisi terus mencari bukti atas kasus itu, berbeda dengan bos Pentom yang sejak tadi menghubungi Udin tapi nggak diangkat. Namun tiba-tiba Gyeongdo berhasil melacak ponsel Udin sehingga mereka pun bergegas ke lokasi. Ya, entah gimana ceritanya, ponsel Udin ada di tempatnya bos Pentom, membuatnya nggak bisa membela diri karena polisi sudah mengepung dan menangkapnya atas pembunuhan terhadap si Udin. Mengapa begitu? Karena sebelumnya James yang berhasil melacak tempat bos Pentom melalui ponsel si Udin menyuruh Yunso ke sana untuk menaruh ponsel tersebut. Dengan begitu, Yunso pulang dengan sangat lega karena ia sudah bebas dari kejaran si Pentom. Namun melihat rumahnya nggak terkunci, ia jelas panik, segera menyiapkan tongkatnya. Padahal, ya itu si Yoju yang sok perhatian. Dan melihat ayam rebus itu, Yunso tentu menangis karena mengingatkannya dengan si Udin yang sudah meninggal. Ya, Yunso benar-benar merasa bersalah dan karena itu ia pun memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan membuang narko serta uang haram tersebut. Berbeda dengan si James yang tetap menjalankan misi balas dendamnya dengan menjual narko kepada Wirim sesuai janjinya. Sedangkan Yunso akhirnya membakar barang haram itu, namun ya, mereka jelas terkejut dong karena seseorang mengirim foto saat mereka menggotong Udin Bejo ke dalam mobil. Lalu siapa orang itu?